Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'd. Sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua kembali secara virtual dalam rangka kajian rutin yang diadakan oleh PC Fatayat NU Bangkalan. Alhamdulillah. Dan insya Allah tema kali ini juga sangat luar biasa sekali, yakni bagaimana cara kita menggapai malam Lailatul Qadar dengan cara mengenali diri kita sendiri. Insya Allah. Sahabat-sahabatku sekalian, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat istimewa. Bahkan Allah menyebutnya sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa qala Allah Ta'ala, Lailatul Qadr khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lantas, jika memang malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang sangat mulia, malam yang sangat istimewa, malam yang ditunggu oleh para hamba, pertanyaannya adalah, bisakah kita mencapainya? Maka dalam kajian ini kita akan berikan satu solusi, satu tangga dasar terendah yang bisa kita lakukan untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Apakah itu? Yakni dengan cara mengenali diri kita sendiri, insya Allah. Sahabat-sahabatku sekalian, salah satu ulama besar, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, pernah mengatakan, Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka ia akan mengetahui Tuhannya. Masya Allah. Sahabatku, dalam konteks kalimat ini, kata nafsah, man arafa nafsah, barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Nafsah di situ tidak dimaknai nafsah diri kita yang bisa kita sentuh hari ini. Nafsah di situ tidak ditilik dari jasad kita, namun batin kita. Nafsah di situ bukan raga kita, melainkan jiwa kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah jiwa kita mengenali diri kita sendiri? Siapa kita? Untuk apa kita diciptakan ke dunia? Dan apa saja kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan sebagai seorang manusia? Sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Allah memberikan jawaban telak dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Masya Allah. Ayat ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kita selama ini tentang siapa diri kita. Nyatanya kita hanyalah seorang abdun, hamba sahaya. Lantas untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Allah berkata, liya'bud. Nyatanya hanya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan segala ritual peribadatan yang Allah perintahkan kepada kita. Sahabat-sahabatku sekalian, jika pertanyaan yang pertama dan kedua sudah kita jawab tentang siapa diri kita, kemudian untuk apa kita diciptakan, yakni kita seorang abdun, kita seorang hamba, dan tugas kita adalah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mengapa hingga hari ini kita masih gencar mencari muka di depan manusia? Jika kita tahu bahwa tugas kita hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas mengapa kita masih saja sibuk dengan harta dunia? Masya Allah. Sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, lantas pertanyaan yang ketiga adalah, apa saja kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba? Rasulullah SAW merangkumnya dalam 5 pilar keislaman.
Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Ritual peribadatan yang wajib kita lakukan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tuangkan dalam 5 pilar keislaman. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jauh sebelum kita dilahirkan, kita sudah mengucapkan syahadat. Disebutkan dalam surah Al-A'raf, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Ketika Allah bertanya kepada kita, apakah kau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Kemudian kita dengan serentak menjawab, ya, kami bersaksi ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Namun pertanyaannya adalah, dalam keseharian hidup kita, benarkah nafs kita, jiwa kita, hati kita, batin kita juga mengatakan hal yang demikian? Sementara dalam keseharian kita masih disibukkan oleh kehidupan dunia. Saking sibuknya kita dengan dunia sampai kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun yang kedua, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Di dalam salat kita mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salat secara zahir kita mengatakan demikian. Namun benarkah secara batin kita juga mengatakan demikian? Sementara banyak hal yang membuat kita teralihkan. Dunia membuat kita lupa perihal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita sholat, yang hadir hanya raga kita saja, namun jiwanya entah kemana. Demikian pun shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jangan-jangan selama ini kita berpuasa hanya meninggalkan rasa lapar dan rasa haus saja, namun batin kita tidak ikut melaksanakan puasa karena tetap melaksanakan perbuatan-perbuatan buruk selama berpuasa. Na'udzubillah. Wa ita'iz zakah, dan memberikan zakat, menunaikan zakat, mendermakan harta kita kepada yang membutuhkan, kepada yang berhak. Secara zahir kita hadir, kita mendermakan kepada fakir miskin. Namun yakinkah saudaraku, yakinkah sahabatku, bahwa penunaian zakat yang kita lakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah hanya karena ingin membebaskan beban dari diri kita, karena kita sebagai manusia yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat? Ataukah hanya ingin mencari muka di depan manusia agar kita dinilai sebagai si dermawan yang luar biasa? Yang kelima adalah wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, melaksanakan haji ke Baitullah. Masya Allah, banyak sekali teman-teman kita yang umrah hingga puluhan kali, belasan kali begitu ya. Bahkan 3 bulan sekali mereka melakukan umrah, haji setiap tahun gitu. Namun yakinkah sahabat-sahabatku sekalian, bahwa yang umrah, bahwa yang haji adalah batin kita ikut menyertai, nafs kita ikut menyertai, jiwa kita ikut menyertai, atau jangan-jangan selama ini yang hadir hanyalah raga kita? Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar jika kita tidak tahu siapa penciptanya? Dan bagaimana mungkin kita bisa mengetahui siapa penciptanya apabila kita tidak tahu siapa diri kita sendiri? Maka jika panjenengan dan kita semua mengimpikan indahnya malam Lailatul Qadar, yuk kita tingkatkan ibadah kita. Kita tingkatkan 5 ibadah kita yang tadi, yang include dalam 5 pilar keislaman. Kita lakukan secara istiqamah, kita lakukan dengan hati dan cinta, bukan karena untuk kewajiban dan beban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah hanyalah untuk Allah tanpa mengharap kembali.
Kita beribadah kepada Allah karena cinta, bukan karena surga dan pahala. Sama seperti panjenengan mencintai seseorang. Ketika seseorang yang panjenengan cintai meminta panjenengan melakukan sesuatu, pasti panjenengan lakukan tanpa harus memikirkan surga, tanpa harus memikirkan neraka. Itulah cinta. Maka lakukanlah 5 pilar keislaman karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena beban yang diberikan oleh Allah, bukan pula untuk mencari perhatian manusia. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk menyaksikan indahnya malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati Allah, lebih spesifik lagi saya ingin mengajak panjenengan semua untuk menyadari siapa identitas diri kita, bukan hanya ditilik dari seorang hamba, namun juga ditilik sebagai seorang wanita. Kita tahu bahwa kita dikenal sebagai Fatayat Nahdlatul Ulama Nusantara, yang dikenal sebagai pemilik tali jagat dunia, wanita yang terhormat, wanita yang hebat dan memiliki martabat. Sahabat, sudahkah kita mengenal diri kita sendiri? Siapa kita? Untuk apa kita diciptakan ke dunia? Lantas apa saja kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang wanita? Serta apa batasannya? Jangan-jangan selama ini kita hanya mengetahui bahwa kita adalah seorang wanita secara raganya saja, namun secara batiniah kita tidak mengetahui siapa diri kita sesungguhnya. Karena melihat di luaran sana, Masya Allah, perbuatan-perbuatan wanita kita hari ini sudah kehilangan rasa malunya, sudah kehilangan kehormatannya, kehilangan mahkotanya, kehilangan muruahnya. Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati Allah, wanita adalah perhiasan dunia. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Wanita adalah makhluk yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking cintanya Rasulullah terhadap kita kaum wanita, beliau pernah menabuh genderang peperangan, beliau pernah angkat senjata demi membela kaum wanita. Dikisahkan pada suatu hari terdapat seorang wanita salihah, dia berjalan di pasar begitu, kemudian dia bertemu dengan segerombolan kaum Yahudi. Di dalam pasar ternyata dia dilecehkan oleh kaum Yahudi. Dia diminta untuk membuka pakaiannya. Jelas wanita tersebut tidak mau. Kemudian karena dia tidak mau, maka pakaiannya diikat oleh seorang pedagang perhiasan pada saat itu. Jadi ketika dia berjalan, tersingkaplah aurat si wanita tadi. Karena dia merasa dilecehkan, kemudian dia berteriak meminta pertolongan, dan datanglah seorang sahabat. Sahabat tersebut memukul si pelaku, namun naas, sahabat tersebut dibunuh oleh kaum Yahudi. Karena mendengar bahwa sahabatnya dibunuh dan wanitanya dilecehkan oleh kaum Yahudi, maka Rasulullah SAW berada di garda terdepan yang memberikan bendera peperangan kepada pamannya sendiri, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib. Selama 15 hari Rasulullah SAW mengepung kaum Yahudi hingga akhirnya mereka menyerah karena merasa takut kepada Rasulullah dan pasukannya. Subhanallah, Insya Allah, ini adalah bukti bahwa Rasulullah sangat mencintai kita sebagai seorang wanita. Namun mengapa hari ini justru kita sendiri yang menjual kehormatan kita dengan sangat murah? Namun mengapa hari ini kita sendiri yang mencoreng muruah kita? Kita membuka aurat kita, kita berjoget-joget ria di depan kamera. Innalillah, na'udzubillah. Tidakkah kita berpikir bagaimana Rasulullah akan kecewa ketika melihat sahabat-sahabat kita?
Tidakkah Rasulullah akan sedih ketika tahu bahwa wanita yang dulu dibelanya ternyata hari ini mengecewakannya? Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati Allah, yuk kembalikan meruah perempuan, bahwa kita adalah almar'atus salihah, kita adalah wanita salihah, kita adalah perhiasan dunia. Pastikan kita kelak akan ada di belakang Sayyidah Fatimah ketika ada di Siratal Mustaqim. Kelak di Siratal Mustaqim, ketika Sayyidah Fatimah bersama para rombongannya, malaikat Jibril mengatakan, tundukkan wajah kalian. Saking mulianya Sayyidah Fatimah, saking mulianya wanita-wanita itu, sampai malaikat Jibril meminta orang lain untuk menundukkan pandangan mereka. Karena para wanita-wanita terhormat sedang berjalan mengikuti Sayyidah Fatimah. Lantas yakinkah kita hari ini bahwa kita akan menjadi salah satu perempuan yang akan berada di belakang Sayyidah Fatimah? Sementara akhlak kita hari ini hancur, akhlak kita hari ini rusak karena tontonan-tontonan yang tidak memberikan tuntunan. Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati Allah, semoga fatayat Nahdlatul Ulama senantiasa menjadi wanita-wanita salihah yang kelak akan bersamai Sayyidah Fatimah. Semoga dengan keistiqomahan kita sebagai hamba yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lebih dekat dengan Allah, membuat kita bisa dengan mudah menggapai indahnya malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanyalah milik manusia. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.